Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Selamat pagi Bu Terima kasih Widi. sudah bergabung sangat tepat waktu. Kita maksimalkan waktu hari ini ya, mungkin materinya kita akan merefleksi konsep pendidikan Hajar Dewantara. Oke, sebelum masuk ke materinya, ini mungkin materi tadi malam yang asinkronis, mudah-mudahan udah dibaca semua LK dan modul-modulnya. Kemudian, ya sehat nih hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua. Oke, Bu Yostina, gimana kabarnya Bu Yostina? Baik, syukur ya. Mudah-mudahan kita bisa mengawali hari ini dengan semangat, tetap sehat, tetap ceria. Oke. Sebelum dimulai kita mungkin berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Ini sesuai jadwal yang kemarin kita sepakati di hari pertama itu ada jadwal piket dan petugas ice breaking dan petugas doa nanti. Mungkin masih ada yang mau ngasih ice breaking sesuai jadwalnya. Yang hari kedua ya, ini hari kedua ya. Kalau kemarin kita ngomongin tentang perangkat LMS, hari ini kita langsung fokus ke pendidikan yang memerdekakan. Kita mulai dengan yang refleksi pendidikan Hajar Dewantara. Tapi sebelumnya kita mana nih jadwal petugas ice breaking hari ini? Ada yang siap? Ada yang sudah siap? Petugasnya? Taufik. Pak Taufik. Oke, Pak Taufik, kita ice breaking dulu, dimulai dari Pak Taufik. Aduh, apa ya? Belum siap Bu Widi. Belum siap, oke. Oke, kalau gitu saya coba ice breaking, kita mulai sambung kata, masing-masing mengeluarkan 2 kata. Mudah-mudahan hasilnya berhubungan dengan pendidikan yang memerdekakan. Kita mulai dengan 2 kata ya. 2 kata nanti disambung Mas Taufik, sambung Bu Yasina, kita sambung ke Pak Gali. Ya. Saya mulai dengan Ki Hajar Dewantara. Lanjutkan. Merupakan seorang tokoh pendidikan yang hebat Pak Gali. dalam mengaplikasikan konsep merdeka belajar. Oke. Mudah-mudahan cukup untuk ice breaking hari ini dengan pembentukan 2 kata bisa mengambil inti dari Oke, terima kasih teman-teman. Kita langsung ke refleksi ya. Saya share screen dulu ya. Oke, kelihatan ya share screen saya teman-teman? Oke, kita mulai dengan filosofi pendidikan Hajar Dewantara. Kita tahu, kita sering dengar itu yang Tuturi Handayani, Imor Sotoldani, dan bla bla bla. Ini banyak sekali. Gimana sih pandangan teman-teman mengenai filosofi pendidikan Hajar Dewantara? Ini ada 1-2 pertanyaan buat teman-teman yang bisa mungkin ngasih pendapatnya. Bagaimana konsep dan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan karakter? Mungkin bisa dimulai dengan Mas Taufik nih. Oke. Saya coba nggih Bu Widi. Ya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan karakter ini yang pasti sebenarnya sudah dilaksanakan, sudah digaungkan di dalam kurikulum 2013. Di awal memang lebih ada tambahan selain pengetahuan dan keterampilan itu karakter. Tapi di mana di program guru penggerak, di program guru penggerak di Indonesia Merdeka Belajar, pendidikan karakter ini menjadi lebih digenjot lagi. Kenapa? Karena
di era zaman sekarang, di era yang maju ini, kayaknya karakter di generasi muda ini mendapatkan imbas, jadi mulai terkikis. Jadi terkait dengan karakter-karakter yang ada di pembelajaran di mana di prinsip atau di konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, salah satunya adalah gotong royong. Nah, dengan adanya teknologi, salah satunya gotong royong ini ditekankan, kolaborasi ditekankan kembali oleh pemerintah, karena disitulah salah satu yang mungkin terkikis, karena dengan adanya teknologi membuat peserta didik semakin individualisme, jadi dekat tapi terasa jauh. Nah, yang jauh terasa dekat, walaupun sebenarnya itu dalam konteks maya. Nah, Ki Hajar Dewantara ingin membangun karakter itu dengan beberapa prinsipnya, yaitu dengan slogannya Ingarso Sungtolodo, Ingmatjo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Di sini guru tidak lagi menjadi pusat sumber pengetahuan satu-satunya, tetapi orientasinya adalah kepada siswa, di mana guru sebagai fasilitator bisa di posisi depan, tengah, maupun belakang. Jadi lebih mengarah kepada bagaimana karakter peserta didik dibentuk atau didampingi, dikelola oleh Bapak Ibu guru agar karakter yang diinginkan terwujud ini. Jadi konsep Ki Hajar Dewantara lebih mengarah pada pendidikan yang berorientasi sepenuhnya pada siswa, sesuai dengan karakteristik dan potensi siswa di sekolah atau di satuan pendidikan masing-masing, bahkan di setiap daerah masing-masing. Itu Bu Widi, pemahaman saya terkait dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Oke, terima kasih Bu Widi. Terima kasih Pak Taufik. Ini saya sudah dapat benang merahnya. Mungkin saya mau tahu dulu nih pendapat teman-teman yang lain. Mungkin Bu Yostina atau Pak Gali juga bisa menambahkan atau memberi pandangan juga yang berbeda mungkin. Oke, baik. Mungkin saya coba ya. Kalau untuk konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, mungkin secara formal mungkin harus saya baca lagi. Cuma ketika saya pernah pengalaman menyaksikan sebuah video gitu yang menjelaskan bagaimana sih pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu tentang pendidikan karakter. Nah, difilosofikan sebagaimana tata surya gitu, di mana peserta didik itu udah punya porosnya masing-masing, udah punya gayanya masing-masing, sudah punya perbedaannya masing-masing dengan keunikan-keunikannya, namun tetap dalam satu keberaturan dan berporos pada matahari yang diibaratkan sebagai kemanusiaan gitu. Jadi Tuturi Handayani itu kenapa kita bisa mendorong dari belakang? Karena yang kita dorong itu bukan barang yang diam gitu, tapi dia udah punya daya dorong sendiri. Kita tinggal mengarahkan, hanya saja kita harus membatasi dengan koridor-koridor yang dikembalikan kepada poros kemanusiaan itu tadi. Mereka berhak untuk mengembangkan karakternya kemana, kemudian akan profesi sebagai apa, berorientasi untuk apa. Kita hanya mengarahkan supaya mereka tetap memperhatikan nilai kemanusiaan dan berguna bagi masyarakat dan peradaban begitu. Oke, terima kasih Pak Gali juga. Saya ini ada keywordnya nih dari Pak Gali ini seperti poros ya, sudah punya poros masing-masing, kemudian ada gaya dan perbedaan keunikan dari setiap peserta didik, kemudian tapi bagaimana kita mengarahkan peserta didik itu menjadi suatu keberaturan gitu ya. Bagus sekali nih Pak Galih nih, sama juga dengan Pak Taufik tadi juga kita berorientasi Bu, sama Bu. Okay. Ya, untuk membentuk karakter dan potensi dari anak-anak itu ya. Oke, kalau Bu Yostina gimana nih? Menurut Bu Yostina? Sama juga nih Bu Yos. Di unmute dulu Bu.
Ya, mungkin saya menambahkan sedikit saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Galih sama Pak Taufik itu benar. Saya hanya menambahkan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan karakter ini sebenarnya lebih mengarah ke pentingnya sebuah lingkungan di mana tempat terbinanya karakter itu untuk peserta didik kita. Jadi dengan adanya pendidikan karakter kita juga menanamkan jiwa kepemimpinan kepada peserta didik kita ke depannya nanti di Mariang. Jadi kita sudah tanamkan jiwa kepemimpinan itu. Nah, demikian juga dengan adanya pemikiran Ki Hajar Dewantara ini tentang pendidikan karakter lebih menguatkan peranan nilai-nilai Pancasila untuk peserta didik kita nanti. Jadi sebenarnya di mana sih karakter mereka nanti terbentuk? Jadi mereka berada di mana gitu. Ya, begitu juga kan bisa berkaitan dengan karakter mereka tadi. Jadi lebih menguatkan nilai-nilai Pancasila untuk peserta didik kita. Mungkin itu saja, Ibu Win. Oke, terima kasih Bu Yos. Ini ada tambahan lagi nih, ada keluar kata nilai Pancasila, menanamkan karakter kepemimpinan, kemudian ada nilai Pancasila. Nanti kita bahas di materi berikutnya. Kita lanjutkan nih. Tadi ada kata-kata karakter nih dari jawaban teman-teman itu. Penting nggak sih karakter itu menjadi sebuah mata pelajaran? Perlu nggak dibuat mata pelajaran khusus untuk pendidikan karakter? Mungkin saya minta jawaban teman dari satu orang aja untuk mempersingkat waktu. Mungkin Pak Galih, Pak Taufik bisa mewakili atau Bu Yos juga bisa pertanyaan ini? Enggak. Oh. Saya coba dulu ya, Bu Widi. Ya. Ya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan teman-teman menambahkan apakah pendidikan karakter harus menjadi mata pelajaran. Menurut saya, pandangan saya, sebaiknya pendidikan karakter jangan jadi mata pelajaran, karena biasanya umumnya ketika sudah jadi mata pelajaran ini akan terbebani. Jadi mata pelajaran itu aja yang terkesan harus mencetak karakter. Jadi khawatir mata pelajaran itu istilahnya jadi sorotan sebagai pembentuk karakter, dan akhirnya pelajaran-pelajaran yang lain kadang-kadang dikhawatirkan malah menyepelekan. Biar nggak terkesan seperti itu, sebaiknya karakter itu tidak menjadi mata pelajaran, tetapi pendidikan karakter harus dimunculkan di setiap mata pelajaran. Seharusnya begitu, sehingga punya tanggung jawab yang sama di setiap semua mata pelajaran. Ada tanggung jawab bersama untuk membentuk karakter yang diinginkan di satuan pendidikan tersebut. Mungkin itu sudut pandang saya, mungkin bisa ditambahkan dari teman-teman yang lain terkait kelebihan dan kelemahan kalau seandainya karakter menjadi mata pelajaran tersendiri. Jadi intinya sebaiknya tidak. Jadi sebaiknya karakter menjadi tanggung jawab bersama di semua mata pelajaran. Itu Bu Winnie. Oke, mungkin ini jawaban Pak Taufik ini mewakili jawaban kita semua. Jadi pendidikan karakter itu tidak harus terpisah, tapi harus menjadi input dalam semua mata pelajaran gitu ya Pak. Terima kasih. Nih kita dari tadi hubungannya tentang filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk menuju merdeka belajar sekali ya dengan konsepnya Ki Hajar Dewantara ini memerdekakan manusia, kemudian selalu memerdekakan manusia dari aspek lahiriah, kemudian memerdekakan dari hidup batin, mulai dari pola berpikir, mengambil keputusan, martabat, mentalitas, dan demokrat ya. Jadi ini masih berhubungan dengan pendidikan karakter nih. Kita bahas dulu nih yang Merdeka Belajar. Ini program pemerintah yang sedang digaungkan semenjak menterinya Mas Nadiem nih. Merdeka Belajar nih. Ini ada
episode-episodenya mungkin nanti kita bisa bahas ya. Ini ada episode 1, ini kita lebih sekolah banget ya. Mengganti ON dengan AKM, USBN diserahkan kepada sekolah, penyederhanaan RPP, sistem zonasi di PPDB diperluas. Kemudian juga di episode 2, 3, 4, 5, 6, 7, jadi keseluruhannya Merdeka Belajar itu ada 7 episode. Episode 2-nya Kampus Merdeka, kemudian episode 3 penyaluran dan penggunaan BOS. Episode 4 itu ada program organisasi penggerak, episode 5 itu ada guru penggerak, episode 6 transformasi dana pemerintah untuk perguruan tinggi, kemudian episode 7 ada sekolah penggerak. Ini posisi kita ini di program sekolah penggerak ini ada di episode 7, ternyata ada di episode terakhir. Untuk ini ya, untuk transformasi program pemerintah ini ada di posisi terakhir. Mungkin berarti kalau film ini udah mendekati tamat lah istilahnya. Iya. Udah bukan injury time lagi ya, udah mau closing nih di episode 7. Jadi sudah selesai, udah matang gitu istilahnya, ceritanya udah, skenarionya. Oke. Ini kita coba di episode 1 ini mungkin teman-teman ada pengalaman di sekolahnya masing-masing. Sudah berapa udah tahun kedua kita mau mencoba tahun kedua untuk tidak menggunakan UN tapi mengganti menjadi AKM. Ada pengalaman nggak mungkin dari teman-teman ini untuk poin nomor 1? Pengalamannya kemarin AKM uji cobanya masih terkendala, Bu. AKM berapa kali uji coba masih terkendala. Mudah-mudahan yang tahun ini ke depan untuk yang kelas 11 bisa lancar sih. Itu pengalaman saya. Kalau soal-soalnya, lumayan. Sudah pernah nyoba, tapi bingung juga sebenarnya. Sesimpel pertanyaannya, tapi karena kita nggak biasa membaca. Iya, terus wawasan juga ini ya, jadi intinya harus banyak wawasan, suka membaca, itu aja. Iya, jadi pengalaman saya di AKM. Ini karena AKM ini berhubungan dengan literasi dan numerik ya, jadi betul, Bu. Bukan hanya soal bahasa Indonesia atau matematika saja, tapi seluruh mata pelajaran itu dibuat konsepnya menjadi literasi. Jadi si anak harus membaca, memahami wawasannya juga ya. Kemudian untuk data-data sebagai soal numerik itu juga tidak harus selalu matematika sebetulnya. Ya, mungkin ada pengalaman juga teman-teman untuk yang mengenai poin 2 nih, USBN diserahkan kepada sekolah. Mungkin Bu Yostina bisa kasih pengalaman di sekolahnya. Iya, kalau menurut saya pengalamannya ya ini sangat berdampak sekali untuk perkembangan peserta didik kita. Karena awalnya itu kan dilaksanakan ujian nasional ini kan di pemerintah pusat. Nah, banyak anak-anak yang terhambat dalam melanjutkan studinya di perguruan tinggi. Tetapi ketika USBN ini diserahkan kembali kepada sekolah, nah ini lebih mempermudah anak. Bukan kita memberikan pandangan kepada anak bahwa tidak boleh rajin datang ke sekolah ya, karena nanti nilainya ujung-ujungnya di sekolah. Bukan seperti itu, tetapi dengan ujian sekolah diserahkan kepada sekolah ini sendiri, satuan pendidikan kita sudah lebih mengenal anak itu selama 3 tahun dia berproses. Jadi lebih menekankan proses itu daripada hasil akhir angka-angka itu. Nah, ini yang lebih menguatkan anak sendiri, bagaimana dia sendirinya merasa nyaman ketika USBN ini ujian ini dikembalikan ke sekolah. Nah, ini juga menguatkan dia nanti ketika dia ada di lingkungan dunia kerja. Mungkin itu saja dari saya. Oke. Ya betul. Jadi ada keluasaan sekolah untuk membuat soal itu disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, kemudian disesuaikan dengan proses yang sudah kita lakukan bersama anak ya. Jadi tidak, kalau dari pusat ini materinya kalau kita dari pusat ini materi belum disampaikan atau bagaimana, tapi ini sudah diserahkan itu ada keleluasaan juga. Ini jadi merdeka banget ini buat kita untuk secara lebih luas gitu ya, leluasa untuk mengembangkan soal.
Oke. Ya. Untuk penyederhanaan RPP mungkin ini ada pengalaman dari Pak Galih nih, mungkin gimana gitu nih pengalamannya? Iya, Bu. Jadi kemarin itu sempat juga apa ya, RPP itu dengan format 1 halaman gitu. Yang biasanya kita buat beberapa halaman karena memang di sana banyak sekali komponen yang harus dimasukkan gitu. Secara redaksional juga harus jelas juga, ditambahin tuh waktu Kurtilas terakhir itu redaksi tujuan pembelajaran itu ditambahin dengan karakter apa yang ingin Iya. dicapai. Jadi memang tambah panjang tuh RPP gitu. Tapi akhirnya kemarin ada format baru dengan format 1 halaman yang mungkin itu ya alhamdulillah sih bisa lebih fleksibel, apalagi ketika digunakan untuk guru lain yang satu disiplin itu lumayan fleksibel dan masih bisa dikembangkan oleh guru yang lain gitu. Oke. Cuma resikonya itu memang apa ya, kurang detail dan mungkin catatan-catatan harus disiapkan sendiri gitu mengenai, kan redaksinya sangat singkat ya, cuma kan untuk kegiatan detailnya dan step by step-nya mungkin kita harus punya catatan sendiri, kalau enggak resikonya ini kemarin ngapain ya lupa gitu. Harusnya tadinya mau ngapain dengan tujuan apa, jadi kadang belok kalau kita nggak punya catatan sendiri gitu. Jadi ada agenda dan jurnal yang terpisah ya kalau Oke. Kemudian nih yang poin terakhirnya ada sistem zonasi PPDB diperluas ini. Ada pengalaman juga nih mungkin teman-teman dari daerah yang sepertinya lintas desa atau lintas kota mungkin bisa kasih pandangannya, ada ininya nggak, ada nilai plusnya nggak sistem zonasi ini? Mungkin Pak Taufik. Ya. Untuk sistem zonasi sebenarnya sih ada poin plus dan minusnya. Cuma yang pasti butuh proses aja. Untuk tujuan dari zonasi sebenarnya memeratakan istilahnya level pendidikan yang ada atau satuan pendidikan yang ada, karena pada umumnya ini sekolah ini kan cenderung ada sekolah favorit, ada sekolah ya kurang favorit, bahkan nggak favorit. Itu dulu itu yang saya ketahui kenapa kok ada sistem zonasi, artinya pemerataan. Jadi tidak membuat sekolah itu menjadi sasaran semua siswa, tapi yang lainnya malah diabaikan. Cuman butuh proses. Kenapa dengan zonasi kelemahannya adalah membatasi ruang gerak siswa, tidak sesuai dengan keinginan, bisa jadi seperti itu. Namun yang pernah saya dengar untuk mengatasi hal seperti itu kan ada rencananya regulasi atau istilahnya guru-guru yang dari sekolah favorit ya, itu diratakan ke beberapa tempat, sehingga mungkin persepsi dari siswa, wah kalau di sekolah favorit gurunya hebat-hebat, sedangkan kalau nggak di favorit, biasa aja. Itu rencananya waktu itu yang saya dengar adalah pemerataan guru-guru di sekolah favorit itu untuk disebar ke sekolah-sekolah yang ada, sehingga nggak ada perbedaan, nggak ada jurang antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Namun hal itu belum terlaksana kayaknya sampai sekarang, sehingga sisi negatifnya siswa merasa dirugikan karena itu nggak terlaksana. Mudah-mudahan dengan adanya Merdeka Belajar, siswa tidak khawatir lagi, tidak minder lagi dengan status sekolah. Jadi walaupun dimanapun saja, di situ ada guru yang hebat, ada guru yang unggul. Justru tantangannya adalah bagi guru yang sudah terbiasa di sekolah hebat. Nah ini tantangannya, apakah masih bisa hebat? Karena biasanya kalau sekolah favorit dari kualitas siswanya, waduh, udah nggak perlu ditanyain lagi, nggak disuruh aja sudah bimbel, nggak disuruh aja sudah browsing internet sana sini, nggak disuruh aja sudah beli laptop, nggak disuruh aja sudah beli kuota untuk mengembangkan inilah. Ini tantangannya guru yang difavorit, karena kita sebenarnya agak curiga juga gitu loh. Yang hebat ini siswanya sama orang tuanya apa gurunya gitu. Kebetulan kalau saya di pinggiran, jadi wah luar biasa. Mungkin Pak Gale yang saya tahu juga ada di pinggiran ini kota, mungkin
sama aja, wah beratnya luar biasa. Bahkan ngelihat yang favorit guru-gurunya enak ya, udah les ya, gini-gini udah les, disentil sedikit, wah jawabannya banyak. Sedangkan siswa kita yang dari pinggiran, wis banyak sekali penjelasannya, jawabannya cuma sekalimat. Ya Bu, paham. Ya betul. Ya, jadi saya berharap di Indonesia memerdekakan ini bukan hanya memerdekakan siswanya, tapi memerdekakan sistemnya. Jadi benar-benar, ayo jangan ada jarak di antara kita, jangan ada satu bentuk, oh ini grade atas, ini grade bawah. Mudah-mudahan Pak Galih, Bu Widi, saya berharap zonasi ini juga diimbangi dengan regulasi sistem. Dan juga saya ingin seperti itu. Kenapa? Wah, ada guru yang 20 tahun sampai pensiun di satu sekolah itu saja. Aduh, gimana rasanya gitu. Teman-temannya itu saja, kayak Bu Yustina misalnya, ya Bu Yustina aja sampai pensiun. Waduh, nah, dengan adanya zonasi, artinya pemerataan guru, mungkin sekitar 4 tahun atau 2 tahun paling cepat, aku harus pindah kemana ini? Nah, seperti itu. Keren itu, asli. Mudah-mudahan ini didengar sama instruktur kita. Ya. Mudah-mudahan jadi bukan hanya zonasi PPDB untuk peserta didik, lanjutkan. Zonasi untuk pemerataan guru-guru di seluruh Indonesia. Iya. Oke, seperti itu. Terima kasih Pak Taufik. Ini waktunya juga sangat sedikit sekali karena jadwalnya juga sudah hampir selesai ya untuk di materi ini. Jadi kesimpulannya mungkin tadi sudah sekaligus kesimpulan ya Pak Taufik ya di jawabannya Pak Taufik ini. Saya rangkum sedikit aja untuk Merdeka Belajar dan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini mudah-mudahan sudah terakomodir di 7 episode ini. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa melaksanakannya dengan baik. Nanti juga teman-teman nanti di asinkronus juga bisa tadi mengenai karakter pendidikan, kemudian ada nilai-nilai Pancasila, itu nanti mungkin didapatkan di materi asinkronis. Mudah-mudahan teman-teman bisa juga baca dan menyimak dengan baik modul-modulnya dan isi juga LK-LK-nya juga. Ini sangat berhubungan banget. Nanti juga materi besok juga kita saling terkait lagi dengan materi sebelumnya. Oke, terima kasih teman-teman, hari ini kita cukupkan sekian. Sampai jumpa besok dengan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun di tengah kesibukan masing-masing. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa, ketemu lagi besok hari. Makasih sama Ibu, terima kasih. Makasih semuanya.